Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua rakyat Indonesia yang selalu merindukan persatuan, keadilan, kesejahteraan yang diimpikan seperti sudah tertuang di dalam amanat Undang-Undang Dasar kita. Lama saya tidak mengisi konten di channel ini karena saya fokus di channel yang lain, juga kesibukan yang lain pula. Nah, sebagai pembuka untuk mengisi konten di sini, kita akan coba mereaksi satu video yang SY lihat di TikTok ini, begitu vulgar mengkritisi satu lembaga sakral, yang seharusnya memang mewakili rakyat bangsa ini untuk menyalurkan aspirasi bagi kemajuan dan harapan rakyat Indonesia. Namun apa yang akan kita simak pada video berikut, yang cenderung tegas dan mungkin sarkasme, ini seperti respon paling tidak sebagian besar rakyat Indonesia sangat tidak puas, atau bahkan kebalikan dari yang seharusnya. Yuk kita simak bersama videonya. Apakah kalian tahu definisi dari kata sampah sebenarnya? Berikut adalah fakta-fakta bahwa anggota DPR adalah sampah masyarakat yang sesungguhnya. 580 sampah di gedung DPR. Baru saja dilantik untuk meramaikan pertunjukan aksi tipu-tipu di sebuah negeri dagelan. Dan mereka semua siap siaga dengan kuda-kuda yang kokoh untuk menghabiskan dan menghambur-hamburkan uang rakyat yang tersimpan di kotak pemerasan negara. Dengan nafsu kelaparan yang luar biasa, mereka pasti akan melupakan janji-janji mereka saat kampanye. Lalu dengan naluri keserakahan yang sangat buas, mereka pasti akan memperkaya diri sendiri, dan mereka semua pasti akan tutup mata dan telinga saat rakyat bersuara. Kenapa DPR lebih pantas dikatakan seperti tumpukan sampah? Karena mereka terpilih bukan hasil murni dari pilihan pikiran dan suara rakyat, tapi karena terjadinya transaksi jual-beli suara antara mereka dan rakyat jelata. Maka dari transaksi jual-beli suara itulah muncul pikiran dalam benak mereka untuk mengembalikan modal yang sudah terkuras. Jika ada peluang untuk korupsi, maka mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menimbun uang sebanyak mungkin yang mereka bisa. Jadi kalian jangan terlalu berharap bahwa mereka akan menepati janji, ataupun mendengarkan suara dan aspirasi dari kalian lalu menyuarakannya. Karena tujuan yang tertanam di dalam otak dan alam bawah sadar mereka sebenarnya adalah bagaimana caranya agar mereka tetap duduk di kursi jabatan lalu mencari muka kepada ketum-ketum parpol. Pekerjaan yang ditugaskan akan mereka anggap seperti taman bermain kanak-kanak yang penuh dengan mainan dan keseruan. Tapi perlu kalian ketahui bahwa gaji seumur hidup beserta tunjangan mereka sungguh tidaklah main-main. Fasilitas yang mereka dapatkan juga bukan kaleng-kaleng, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, makanan, kesehatan, dan seluruh keluarga mereka akan mendapatkan kenyamanan dan pelayanan VIP melebihi kelas hotel bintang 5 yang full service. Selama mereka menjabat sebagai anggota DPR, mereka tidak akan pernah merasakan jalanan yang penuh kemacetan ataupun lampu merah seperti yang kalian alami setiap hari. Karena saat mereka lewat, maka jalanan seketika berubah menjadi jalan milik nenek moyang mereka, dan dengan penuh arogansinya mereka akan melibas dan menerobos semuanya. Kemana-mana mereka akan dijaga dan dikawal dengan super ketat dengan bunyi sirin dan lampu strobo yang sangat membagongkan. Jika mereka lewat, tapi kalian tidak memberikan jalan untuk mereka, maka bersiaplah kalian akan diminta untuk memilih segera diungsikan antara rumah sakit atau kuburan. Jika mereka melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, maka negara paling depan akan membiayai semua anggarannya. Lalu mereka akan menjadikan itu sebagai wisata liburan yang harus diikuti oleh seluruh sanak saudara dan keluarga mereka. Itulah wajah asli wakil-wakil kalian yang sebenarnya, maka nikmatilah hasil politik uang dari penjualan suara kalian masing-masing. Jadi jangan pernah menyesal, karena itu tidak pantas untuk kalian katakan. Selama kalian memiliki mental sogokan, maka jangan berpikir untuk dibalas dengan ketulusan. Karena apa yang kalian tabur, maka itu juga yang akan kalian tuai. Jadi nikmatilah uang kampanye yang sedikit, tapi banyak rasa sakit dan penuh rasa pahit. Shinra Tensei. Miris mendengar semuanya. Walaupun tak bisa kita menjustis itu sebagai fakta tentang keadaan yang sebenarnya. Atau paling tidak semuanya berperilaku seperti yang ditunjukkan oleh video itu. Dan kita boleh berbeda pendapat dengan tak perlu kita terpecah tentang perbedaan itu. Yang menarik justru di bagian akhir video ini, kita menangkap pesan yang ditujukan kepada kita rakyat pemilih,
yang harusnya memilih dengan kepahaman dan kebenaran, wawasan, dan tak lagi bisa dibodohi. Kita harusnya sudah sangat tahu dan paham mana partai politik dan calon wakil kita yang benar-benar layak mewakili kita di parlemen. Jangan cuma ikut-ikutan dengan kurang kepahaman. Sederhananya, kita milih partai yang benar. Kita bisa mempelajari itu dari visi dan rekam jejaknya. Begitupun calon wakil kita jangan cuma ngandelin ketenaran atau kepintaran ngomongnya aja, tapi kita mengabaikan tentang kecakapannya dan moralitas serta keberpihakannya. Ini tidak sesederhana yang kita kira. Jadi hati-hatilah dalam memilih, pilihlah partai yang benar, orang benar, rekam jejaknya bagus, berakhlak dan bermoral dan seterusnya. Dan epilog ini mungkin bisa kembali mencerahkan dan mengingatkan lagi kita semua, ini harapan rakyat untuk wakilnya di parlemen. Rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke memiliki harapan besar kepada wakil-wakil mereka yang duduk di parlemen. Harapan ini bukan sekadar janji atau impian kosong, tetapi sebuah amanat yang disandarkan kepada mereka yang diberi kepercayaan untuk mewakili suara rakyat. Di setiap sudut negeri, rakyat menginginkan perubahan. Mereka berharap parlemen bekerja dengan integritas dan kejujuran, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sebagai pembawa aspirasi, para wakil rakyat diharapkan dapat merespon kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang baik, pembangunan infrastruktur yang merata, serta penegakan hukum yang adil. Lebih dari itu, rakyat juga ingin melihat parlemen bersikap tegas dalam menghadapi ketidakadilan dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi dan akuntabilitas bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anggota dewan. Setiap kebijakan yang diambil, setiap undang-undang yang disahkan, hendaknya mencerminkan suara rakyat, menjaga keberagaman, dan membangun persatuan bangsa. Di dalam parlemen, rakyat Indonesia menitipkan masa depan. Mereka berharap, dengan hati nurani yang tulus, parlemen mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata, perdamaian yang langgeng, dan kemajuan yang berkelanjutan. Inilah suara rakyat, inilah harapan Indonesia.